Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo sahabat Taruna Bakti. Hari ini kita akan melaksanakan sebuah event yang luar biasa, yang di-create juga luar biasa. Kita akan ngobrol santai ya. Izinkan saya Mr. Bam. Dan saya Emily. Oke, hari ini kita akan memandu acara dari sore hari ini jelang nanti tepat pukul 16 ya. Rasanya kita jarang ketemu ya di kelas tuh. Iya, Mr. Bangs, karena guru informatika saya itu Pak Oki. Oh gitu ya. Jadi kalau di kelas tuh jarang ketemu, tapi kan kalau di luar kelas juga kita sering ketemu ya. Termasuk hari ini spesial banget nih, Mr. Bam bisa nemenin kamu ya di acara yang spesial. Nah, ini rasanya akan menjadi acara yang luar biasa karena Taruna Bakti itu selalu aware dengan apa yang menjadi kebutuhan para orang tua. Nah, sore-sore gini kita akan mengetengahkan sebuah materi yang luar biasa. Dan materi hari ini apa nih yang kita bahasnya, Melanie? Oh iya, Mr. Bangs, materi kita kali ini adalah mengatur financial planning untuk investasi pendidikan anak sejak dini. Wow, ini kalau bicara tentang merencanakan sebuah keuangan gitu, rasanya kamu juga sudah dapat uang jajan kan biasanya ya. Itu suka kamu atur juga? Iya. Oh, misalnya kamu dikasih uang jajan mingguan, harian, atau bulanan? Mingguan, Pak. Wow, mingguan ya. Jadi nah sekarang materi yang kali ini adalah mengatur keuangan untuk pendidikan. Nah, ini sangat penting dan kita akan mengundang narasumber yang luar biasa ya. Narasumbernya tuh di sore hari ini ada siapa aja? Coba boleh kita sebutkan. Ya, Mr. Bangs, narasumber kita kali ini yang pertama ada Tante Prita Gozi, dan setelah itu juga kita akan mengundang Tante Melimono. Oke, ya jadi materinya juga luar biasa, dan yang kita undang hari ini juga itu adalah orang-orang yang memang ahli dalam pakarnya atau bidangnya. Nah, sebelum kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Instagramnya SMP Taruna Bakti. Halo, terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan acara sore hari ini jelang nanti sampai pukul 16 ini menambah wawasan kita bagaimana sih sebetulnya merencanakan sebuah keuangan yang dikaitkan nanti dengan pendidikan anak. Nah, ini penting ya. Dan sebelum kita mengundang narasumber, kita akan lihat tayangan berikut ini ya. Sebuah tayangan yang nanti akan kita lihat, dan selamat menyaksikan.
Oke, itu tayangan yang luar biasa. Dan kalau kamu lihat tadi itu kan ada fasilitas-fasilitas yang luar biasa ya. Dan kiranya ada nggak hal yang kamu menarik di SMP Taruna Bakti dengan fasilitas yang tadi ditayangkan? Ada dong. Apa tuh? Kalau menurut aku yang paling aku suka itu perpustakaannya. Wow, kenapa kamu suka perpustakaannya? Karena perpustakaannya fasilitasnya udah lengkap banget, terus area membacanya juga luas dan bukunya juga lengkap semua. Oke, itu ada di lantai berapa sih perpustakaan kita? Di lantai ke-5. Oh, di lantai 5. Oke, saya izin tetap menggunakan masker sebagai bagian dari prokes di Taruna Bakti yang memang terus di kondisi pandemi ini kita menggunakan. Salah satu di antara kita ada yang menggunakan masker bagian dari proses pandemi. Nah, kalau misalnya selain perpus ada lagi nggak ya yang kamu suka? Apa tuh? Gornya. Gornya. Kalau misalnya olahraga dari sekolah ke gor tuh jalan kaki atau ngapain tuh? Naik bis ya. Jadi Taruna Bakti menyediakan bis ya. Iya. Oke, itu senang ya? Iya, senang. Oke, jadi seminggu sekali keluar naik bis dari sekolah menuju ke Gor Suci. Itu biasanya berapa menit sih? 10 menit. 10 menit ya, perjalanan 10 menit. Tapi rasanya seru ya, bareng teman-teman, ngobrol, ke gor, olahraga di tempat yang sangat luas ya. Pastinya seru. Ya, nah hari ini kita akan mengundang seorang narasumber. Ya, narasumber ini tadi sudah disebutkan ya. Narasumber, kita akan undang dulu Mbak Prita atau biasa dengan juga kita panggil Bunzi ya. Nah, Bunzi ya. Kita akan coba ajak bergabung ya di sore hari ini. Kita lihat. Terima kasih yang sudah bergabung live di Instagram SMP Taruna Bakti. Dan inilah materi yang luar biasa, yaitu mengatur finansial planning untuk investasi pendidikan anak sejak dini. Oke. Ya, terima kasih yang sudah nonton ya, guru-guru SMP Taruna Bakti, guru-guru yang lain juga dari unit yang lain, barangkali ada yang bergabung di sini, TK, SD, SMP, SMA, dan juga ASM ya. Terima kasih. Ini waktunya sambil perjalanan pulang mungkin ya, sambil nonton live Instagram yang kita siarkan hari ini. Kita masih nunggu untuk join ya, Mbak Prita. Apakah sudah ada? Oke, kita akan lihat ya. Oke, kita masih menunggu nih sambungan ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung ya. Halo Mbak Prita. Halo, selamat sore. Kita boleh sapa Bunda Zi nggak ya? Kenapa, Pak? Bunzi ya biasanya ya. Ada nama gitu. beken katanya. Bebas. Bunzi. Boleh. Iya, boleh. Boleh aja, boleh. Oke. Saya Mr. Bam sama Emily hari ini akan membersamai. Izinkan kami membacakan CV-nya. Nanti yang akan dibacakan sama Emily. Silakan. Principal Consultant dan CEO Z Finance sejak 2009, Sarjana Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Master in Commerce Banking and Accounting University of Sydney, Master of Graduate Certificate in Financial Planning FINSIA, Australia, Melbourne, pemegang sertifikasi CFP, QWP, AEGP, Bendahara Komite 6 Masyarakat Ekonomi Syariah 2021-2024, dosen tetap Departemen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sejak 2009, dan kolumnis tetap di Harian Kompas 1. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi Bu Najmi, makasih banyak nih sudah bergabung di live IG-nya SMP Taruna Bakti. Kita ngobrol-ngobrol yang rasanya materinya ini luar biasa ya. Materinya mengatur finansial planning untuk investasi pendidikan anak sejak dini. Rasanya ini penting nih buat orang tua yang sudah join dengan live Instagram ini. Boleh silakan dimulai Mbak Prita. Oke.
Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi yang juga baik. Jadi tadi nih kebetulan waktu kita lagi ngobrol-ngobrol kan, ada pertanyaan-pertanyaan nih untuk Prita. Jadi apa sih sebetulnya dan kenapa kita mesti mempersiapkan financial planning untuk pendidikan? Karena pertama ya, otomatis kalau misalnya kita sudah punya anak, pasti kan anak ini memang harus menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, orang tua ini kan sebetulnya punya apa ya punya beberapa hal lah yang perlu dilakukan. Anaknya punya tugas, seperti di sini kan ada Ananda Emily. Ananda Emily tugasnya apa? Tugasnya belajar. Nah, orang tuanya Ananda Emily tugasnya apa? Tugasnya provide the best education untuk Ananda Emily. Itu contohnya seperti itu. Jadi otomatis karena kita ingin nih sebagai orang tua providing the best education untuk anak-anak kita, tentu saja kita harus mempersiapkan dari beberapa hal. Yang pertama adalah tentu saja mental, kemudian pastinya juga finansial. Jadi dua ini nih, kenapa penting sekali kita harus melakukan financial planning. Dari segi mental, tentu saja ilmu-ilmunya itu sebetulnya sudah banyak. Dari mulai ilmu edukasi, kemudian mix with parentingnya juga, dan lain-lain. Sedangkan kalau dari sisi finansial, kenapa sih jadi semakin penting? Karena tidak bisa kita pungkiri kalau ada beberapa anak atau misalnya orang tua atau suatu keluarga yang akhirnya terhambat nih untuk memperoleh pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya karena ternyata ada hambatan dari sisi finansial. Kenapa sih ada hambatan dari sisi finansial? Sebetulnya banyak sekali poin-poin yang apa ya istilahnya yang leads to that. Pertama, misalnya bisa jadi orang tuanya berharap anaknya mungkin sekolah di sekolah tertentu yang mungkin bahkan bebas biaya. Ternyata anaknya tidak memiliki kemampuan atau gaya belajarnya tidak sama gitu loh dengan jenis sekolah yang seperti itu. Atau mungkin misalnya kebetulan ada anak yang anaknya mungkin saat ini mungkin berkebutuhan khusus sehingga perlu dibantu oleh adanya special needs education. Nah, di sini kan jadi penting nih kalau ada support finansial jadinya ada opsi. Dan yang terakhir, ya dari anaknya sendiri kan pasti punya keinginan ya, apalagi kalau sudah bisa memilih gitu. Saya kepingin sekolah yang jenisnya seperti ini, saya kepingin seperti apa, dan nanti akan disesuaikan dengan dia nanti mau menjadi apa. Jadi basically ujungnya itu semua anak pasti kepingin dapetin higher education atau pendidikan tinggi seperti universitas. Nah, untuk mencapai ke situlah makanya dicari nih. Oke, runut SMA-nya di mana, SMP-nya di mana, SD-nya di mana, dan preschool-nya di mana. Otomatis semuanya itu butuh biaya, that's why financial planning jadi penting banget untuk semuanya. Kira-kira seperti itu, Mr. Banks. Ya, ini menarik ya. Nah, kalau misalnya apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh orang tua ketika rasanya ingin mengantarkan putra-putrinya yang terbaik misalnya di sekolah. Nah, dari sisi finansialnya sendiri itu ada nggak tips atau yang bisa dikembangkan oleh orang tua yang khususnya yang lagi nonton saat kalau ini? kita udah tahu nih, oke kita mau mempersiapkan dana pendidikan. Nomor satu pastinya adalah research tentang sekolah yang kita aiming lah, kita tuju terlebih dahulu. Nah, apa sih maksudnya kita tuju? Misalnya jenis sekolahnya nih, negeri atau swasta, atau kurikulum internasional, yang seperti apa? Kira-kira yang memang cocok dan sesuai dengan apa yang kita cari. Tentu saja setelahnya yang masih kita harus research adalah biayanya, karena biaya itu adalah part of gimana anak kita bisa istilahnya bersekolah di situ gitu. Nah, setelah udah tahu nih, oke sekolahnya seperti apa. Kemudian yang kedua mungkin dari sisi biayanya. Nah, yang ketiga baru kita melakukan planningnya. Nah, planning ini tuh memang biasanya pakai kalkulator, Mr. Bams, karena kita menghitung kan, oke anak kita sekarang usianya berapa, kemudian kira-kira kalau anak kita nanti di usia itu, misalnya sekarang seperti Ananda Emily, usianya mungkin usia remaja, mungkin kan dulu orang tuanya mempersiapkan dari sejak I don't know, mungkin 5 tahun kali atau 6 tahun. Kan angkanya pasti beda dong waktu Ananda Emily ini umur 5 atau 6 tahun untuk bersekolah misalnya di SMP Taruna Bakti, kan pasti berbeda dengan sekarang karena adanya kenaikan biaya. Nah, kenaikan biaya ini kan wajar sekali karena itu yang namanya inflasi dalam perekonomian. Makanya harus dihitung. Hitungnya dengan apa? Hitungnya dengan kalkulator. Jadi, kalau udah ada kalkulator, kita jadi punya tahu, oke, target angka yang mau kita kejar seperti apa. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah melihat kemampuan diri kita sendiri, Mr. Bams. Ibarat nih, kalau misalnya aku bandingin dengan anak sekolah.
Kayak Ananda Emily kan pasti punya kesukaan ya. Kamu pasti punya subjek favorit kamu, betul nggak? Pasti di antara semua subjek kan kayak ada yang kamu suka banget, ada yang aduh yang penting aku lulus aja deh, kan ada yang kayak gitu ya, gitu. Nah, dan itu kan pasti wajar. Jadi kita mesti lihat nih kemampuan kita. Let's say misalnya yang angka yang kita targetkan itu sekian puluh juta atau sekian ratus juta rupiah. Ternyata kayaknya nih kalau dari segi kemampuan finansial kita nggak bisa mencapai. Ya udah berarti artinya targetnya mesti diturunin. Kalau ternyata oh kayaknya bisa mencapai, maka di langkah nomor 4 kita alokasikan berapa rupiah nih yang memang perlu kita tabung atau kita investasi untuk mencapai angka tersebut. Baru deh masuk ke langkah yang kelima, yaitu memilih produk investasi apa atau aset apa yang bisa membantu kita mencapai itu semua. So, itulah 5 langkah. Aku ulang ya. Yang pertama, pilih dulu sekolahnya dan riset biayanya. Yang kedua, hitung nih kira-kira kebutuhannya itu akan seperti apa-apa aja. Kemudian yang ketiga, hitung dengan kalkulator. Nah, kalkulator ini nanti akan membuat kita punya target. Yang keempat, lihat kemampuan finansial. Kalau emang masuk, berarti kita teruskan. Kalau misalnya nggak masuk, berarti kita turunkan. Dan kelima, kita pilih nih produk investasi apa atau tabungan apa yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalnya, kalau emang dulu masuk ke Tarbak tuh keinginan sendiri atau gimana sih sebenarnya? Iya sih, karena banyak teman-teman TK juga yang masuk Tarbak katanya bagus. Oh gitu, itu ya? Bukan dipaksa orang tua? Bukan. Ya, jadi ternyata nggak tahu nih hubungan antara perencanaan keuangan untuk pendidikan, kemudian dengan maunya anak gitu ya. Karena anak aku pengen ke Tarbak nih misalnya gitu. Itu kalau di sisi perencanaan keuangan sendiri itu bagaimana nih mempersiapkan financial planningnya untuk pendidikan kan kalau anak? misalnya seperti tadi nih, let's say misalnya Ananda Emily bilang, aku kepingin nih bersekolah di SMP Taruna Bakti. Kan pasti ada sebabnya apa, bener kan? Nah, sebabnya itu kan sebenarnya udah ketahuan. Misalnya Ananda Emily dulu SD-nya di mana, kemudian dulu preschool-nya di mana, gitu. Biasa sih kalau preschool anak nggak tahu ya. Ananda Emily juga mungkin, kenapa aku masuk ke sekolah ini? Aku juga nggak tahu, gitu kan ya. Itu kan pastinya pilihan dari parents, gitu. Nah, mulai masuk ke SD, SMP, SMA, itu sebetulnya biasanya nih dari sisi anaknya juga ada keinginan, biasanya seperti itu. Jadi kalau ditanya sejak kapan sih harusnya kita mulai mempersiapkan, kalau persiapannya itu sendiri, sebetulnya paling bagus adalah sejak anaknya lahir. Jadi anaknya lahir itu orang tua punya harapan. Tapi pada saat anaknya seperti Ananda Emily sekarang mulai remaja, bisa punya keinginan kan. Jadi antara harapan orang tua dengan keinginan dari yang mau belajar, ini harus di-match nih gitu kan. Apakah cocok atau tidak. Harapannya pada saat anak mengutarakan, misalnya Emily bilang, Emily nanti mau kuliahnya di mana? Coba kalau misalnya aku tanya Emily kepinginan nanti kuliah di mana? Maksudnya kuliah di mana tuh misalnya di Indonesia atau ke luar negeri gitu misalnya. Kamu kuliahnya di dalam negeri atau di luar negeri? Belum tahu katanya. Belum tahu. Biasanya sih karena masih kelas 7 ya. Kelas 7 biasanya kita di Tarbak tuh ada yang namanya bimbingan karir itu materinya di kelas 9. Di kelas 9 tuh biasanya di anak-anak di-guide sampai dia mau apa, SMA-nya di mana, kemudian kuliahnya di mana. Ini salah satu program yang memang ada di bimbingan dan konseling, bagaimana membuat jalan sukses anak-anak dengan apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Oh, kamu ke sini biasanya seperti itu mungkin ya. Jadi makanya jawabnya masih belum tahu. Beberapa udah ada yang tahu, at least taunya gini, misalnya aku kepinginnya nanti kuliahnya bisnis, atau misalnya aku kepingin kuliahnya misalnya biotech, kan sekarang lagi ngetop banget tuh ya, mulai ngetop yang kayak gitu kan, atau aku kepinginnya apa, nah itu kan kadang-kadang udah mulai muncul, aku nanti tiba-tiba berubah lagi gitu, tiba-tiba art school, tiba-tiba apa, kan beda-beda gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi artinya pada saat anak mengutarakan keinginan, nih orang tuanya tuh sudah siap. Nah, kebetulan kan saya sendiri itu punya putra dan putri yang satu sekarang bahkan sudah mau memasuki jenjang university. Karena sekarang kelas 12. Nah, jadi saya tuh udah tenang gitu loh. Saya udah tenang pada saat saya udah dapet nih angka yang dituju even sampai ke luar negeri sekalipun. Tapi kalau misalnya let's say anak saya
bilang saya mau mencoba kuliah misalnya bersaing gitu ya untuk sama-sama bersaing dengan teman-teman lain di Indonesia yaitu ke perguruan tinggi negeri. Mungkin biayanya jauh lebih rendah. Ya nggak apa-apa. Berarti biaya yang sudah disiapkan itu bisa dialokasikan misalnya untuk higher education misalnya S2 atau nanti buat modal dia kalau let's say mau bikin bisnis atau apa ya itu udah hak dia gitu loh. Jangan orang tuanya juga ambil lagi gitu ya. Jadi memang harus dikasih. Tapi jadinya buat anak itu jadi nyaman gitu karena tugas dia adalah belajar dan mencari tahu saya tuh mau apa yang mau saya kerjakan. Sedangkan kita sebagai orang tua tuh udah punya support nih secara financial bahwa apapun yang dia butuhkan itu kita bisa bantu dan kita bisa support. Nah idealnya seperti itu. Kalau ternyata misalnya idealnya nggak bisa tercapai, ya berarti harus ada komunikasi di situ, Mr. Bams, antara orang tua dengan anak. Ya. Ini antara keinginan anak, kemudian kondisi orang tua. Inilah makanya butuh sebuah perencanaan keuangan. Nah, kalau begitu, kira-kira kalau misalnya kita mencoba menghitung anggaran ya, kira-kira sebetulnya berapa presentasikah anggaran untuk pendidikan anak layaknya di sebuah perencanaan keuangan yang misalnya Mbak Prita sarankan memang menangani bidang perencanaan keuangan. Itu gimana tuh? Saya akan bagi dua hitungannya. Karena ada keluarga yang sudah anaknya itu sudah bersekolah dengan anak yang belum bersekolah. Kalau anak yang belum bersekolah, biasanya alokasi dia untuk menabung dan investasi bisa lebih besar karena kan fokusnya hanya nabung dan investasi saja. Tapi pada saat misalnya orang tuanya Emily ya anaknya kan udah sekolah gitu. Jadi kan ada tuition fee atau biaya sekolah bulanan plus orang tuanya juga mesti nabung atau invest untuk SMA dan juga kuliahnya kan. Nah, intinya kalau digabung semuanya itu kira-kira 20%. Jadi kalau aku baginya akan begini sarannya. Oke, kalau misalnya let's say kita udah punya putra-putri yang sudah bersekolah, berarti maksimal 10% of our income itu yang dialokasikan untuk tuition fee. Nah, 10%-nya lagi kita bisa alokasikan untuk tabungan dan investasi. Kira-kira mungkin seperti itu. Boleh nggak lebih tinggi? Untuk tabungan dan investasinya boleh. Kalau untuk biaya SPP sebaiknya jangan. Kenapa Prita bilang jangan? Karena kalau biaya SPP ternyata nih mungkin saat ini melebihi 10% dari income orang tua. Pengalaman kami sebagai perencana keuangan yang sudah 13 tahun berprofesi di Indonesia, dia akan makan dana yang lain. Makan apa? Biasanya dia akan makan dana pension. Dia akan makan kebutuhan-kebutuhan investasi yang lain atau bahkan ada yang sampai mengambil pinjaman online gitu Mr. Bams. Nah, itu mungkin sekarang itu rasanya bagus untuk anak, tetapi in the future orang tuanya nggak punya tabungan untuk pensiunnya gitu. Akhirnya nanti putra-putrinya ini udahlah bagus sekolahnya, kerjanya bagus, kemudian membiayai orang tuanya lagi karena orang tuanya mungkin tidak siap untuk pensiun. So, balance is the key. Kira-kira gitu. Oke, ini semakin menarik nih obrolan kita ya. Jadi, terima kasih yang sudah bergabung ya di live Instagramnya SMP Eternal Bakti. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan materinya makin seru dan kita akan terus ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau gitu, ini kapan waktu yang tepat nih untuk mempersiapkan dana sebetulnya pendidikan? Waktu yang tepat gitu. tuh yang seperti tadi Kira-kira kita kapan? bilang, yaitu saat anaknya lahir. Tapi kalaupun juga udah kelewat, ya nggak apa-apa. Start dari sekarang juga bisa. Ya. Oke. Ada tips lain nggak kira-kira dari bagaimana merencanakan sehingga strategi apa nih yang dilakukan agar anak ini bisa masuk ke sekolah dengan kualitas yang baik, walaupun mungkin biasanya antara baik dengan misalnya budget dan sebagainya itu pasti akan mengeluarkan lebih gitu ya. Nah itu kira-kira strateginya seperti apa nih tips buat para orang tua yang saat Pertama ini sedang pastinya jadikan dana pendidikan anak adalah sebuah prioritas dalam perencanaan keuangan kita. Banyak orang tua yang bilang bahwa prioritas saya yang terbesar adalah anak saya. Tapi pada saat seorang perencana keuangan seperti Prita dan juga di Z Finance membedah
keuangan ya, ternyata cicilan terbesar itu buat cicilan sepeda. Nah, berarti sebenarnya ini lebih cinta anak atau lebih cinta sepeda nih, gitu. Jadi Cinta goes gitu ya. bukannya nggak boleh beli sepeda, tetapi kalau kita bilang bahwa priority kita yang utama adalah education fund, dan itu harusnya tercermin di perencanaan keuangan kita. Jadi artinya kita memang harus menurunkan nih lifestyle kita untuk yang lain. Bisa jadi kita menurunkan cicilan kendaraan. Jadi memilih kendaraan mungkin yang lebih fungsional, tetapi mungkin secara gengsi atau apa mungkin memang tidak seperti itu gitu. Tapi karena kita tahu bahwa yang menjadi utama kita adalah education fund. Atau liburannya, mungkin liburannya bisa dikendalikan tuh untuk tujuan-tujuan destinasinya. Karena kan basically kita tuh diberikan rezeki oleh Tuhan, itu terserah kita. Kita mau mengalokasikan kemana. Dan alokasi kemana itu sebenarnya mencerminkan apa yang menjadi priority kita, Mr. Banks. So, aku selalu bilang bahwa apa sih strategi lainnya? Strateginya cuma tinggal memprioritaskan apa yang menurut kalian penting, para orang tua. Kalau menurut para orang tua ini education fund penting, dia pasti akan put that on top. Itu saya yakin betul. Dan dia pasti mau menurunkan lifestyle dia yang lain. Tapi kalau dia nggak mau, berarti it's simple gitu. Itu bukan priority-nya dia. Dan kita nggak bisa paksa priority orang tua seperti apa. Kalau dari segi finansial jelas, kita bikin aja tabungan atau rekening investasi, lalu kita put automatic saving dan lain-lain. Tapi kan itu adalah teknik ya. Tapi sekarang yang paling penting adalah kemauan untuk mengalokasikan income ke situ. Ya. Jadi sebetulnya kalau nih Mbak Pritas ini kan 13 tahun nih perencanaan keuangan itu luar biasa ya. Kalau bicara tentang bagaimana para konsumennya kemudian mengatur keuangan, artinya kan ada cara yang juga bisa, kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, kemudian kita bisa mengurangi, ya tadi contohnya ketika biasa liburan ke luar negeri, mungkin dalam 2-3 tahun ini kita bisa liburannya dalam negeri saja, ada dana lebih yang mungkin bisa kita alokasikan ke pendidikan gitu. Apakah sering terjadi di konsumen yang ketika ngobrol atau konsultasi di ya tentu saja. Jadi pada saat biasanya orang tua datang ke kami misalnya di Z Finance itu mereka akan bilang bahwa oke, kita kepengen banget nih untuk capai target ini. Masalah anaknya keterima atau enggak itu nggak tahu ya gitu, tetapi yang penting kan siap dulu nih dari segi support finansialnya. Oke, sebenarnya itu bisa dilakukan. Jadi cara pertama yang kita lihat itu pastinya adalah membedah anggarannya. Sebetulnya ada nggak yang masih bisa di-switch, masih bisa diatur, dan lain-lain, dan kita melihat sumber income-nya. Kalau misalnya ternyata sumber income-nya kurang, maka pilihannya dua. Saya selalu bilang, orang tua sebetulnya bisa kok menambah extra income, tetapi mungkin hanya untuk periode tertentu. Let's say misalnya nih, ada orang tua yang hanya satu yang bekerja, yang satunya enggak. Ya berarti mungkin yang satunya ya udah kita tambah penghasilan dulu yuk, mungkin untuk setahun 2 tahun ke depan, ya simple, cuman untuk nabung tambahan dana pendidikan aja gitu loh. It's a choice gitu ya. Yang ketiga berarti baru nurunin biaya hidup. Tapi kan nurunin biaya hidup kadang-kadang nggak segampang itu ya. Nah, kalau misalnya bisa, bagus. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti opsinya tadi balik yang pertama, yaitu menambah penghasilan dia. Nah, opsi yang terakhir tuh sebetulnya adalah melepaskan aset. Jadi ada nih kadang-kadang gitu ya di rumah tangga, aset-aset tertentu yang ada tetapi tidak fungsional. Contoh, dia punya kendaraan lebih dari 3 gitu. Ternyata pada saat dicek frekuensinya yang sering keluar 2. Berarti yang satu sebetulnya bisa dilepas gitu. Atau mungkin ada aset-aset lain yang kira-kira seperti itu deh gitu. Dari sisi perencanaan itu bukan sesuatu yang memalukan, jual mobil misalnya, atau bahkan jual bangunan misalnya gitu kan. Untuk target-target yang memang diinginkan oleh keluarga. Tentu tidak. Nggak masalah ya, Mbak. Kembali lagi kepada ego dari masing-masing keluarga. Tapi kalau dari sisi perencanaan keuangan itu tergolong sehat. Yang tidak sehat adalah mengambil pinjaman lalu pura-pura lupa nggak bayar. Wow. Ngambil pinjaman pura-pura lupa nggak bayar. Aduh, ya. Ya, mudah-mudahan nggak kesana ya, sahabat Aruna Bakti, orang tua yang juga nonton. Kira-kira kamu mau nanya nggak? Mumpung Mbak Prita masih ada di sini. Ada nggak yang mau kamu tanyakan?
Mau. Kalau menurut Tante Prita, kira-kira kriteria sekolah kayak apa sih yang menurut Tante Oke, Prita itu worth kalau going? untuk aku sendiri pada saat memilih sekolah untuk anak-anak, pertama harus menyesuaikan banget nih kurikulumnya dengan apa yang menjadi kebutuhan anak. Karena kurikulum itu, I believe, the bone of everything gitu loh. Kalau kurikulumnya udah nggak match dengan anak kita, waduh, ke depannya itu akan susah banget gitu. Karena setiap anak tuh kan unik. Ada yang memang dia kuat misalnya di literation, ada yang kuat di numeration, ada yang kuatnya itu malah di art dan lain-lain. Jadi aku akan ambil sekolah yang kurikulumnya cocok untuk setiap anak gitu kan. Nah, kalau misalnya orang tua anaknya banyak, lebih dari satu, ada siblings nih, biasanya memang kita cenderung untuk naruh di satu sekolah kan. Nah, otomatis aku akan cari, oke, kalau ternyata kurikulumnya nggak kurang cocok nih buat anak yang kedua atau ketiga gitu ya. Tapi ada nggak misalnya ekstrakurikuler yang bisa mendukung minat dan bakat dia. Jadi artinya meskipun kurikulum utamanya nih, sebetulnya nggak terlalu cocok, tapi kita lihat di sekolah itu ada nggak ekstrakurikuler yang bisa membantu dia. Nah, yang ketiga yang aku juga lihat tentu saja adalah lingkungannya dong. Karena lingkungan itu kan berpengaruh ya. Lingkungan tuh bukan cuma gedung bagus, tetapi the warm, kehangatan. Kalau ke sekolah tuh rasanya tuh kayak safe gitu. It's a safe environment, no bullying. Terus teachers and parents and students tuh semuanya tuh ramah, and also the staff. Aku tuh ya kalau datang ke sekolah itu selalu yang dilihat adalah staffnya. Ingat gak dia sama anak-anak? Itu lucu loh. Itu kadang-kadang ya bapak-bapak security hebat tuh hafal semua nama anak gitu. Sampai udah tahu misalnya ada yang pakai kendaraan utama tuh udah tahu, oh itu mobilnya sini. Jadi itu juga part of safe environment ya. Jadi kita ngerasa bahwa anak kita kalau sampai kok dijemputnya bukan sama yang biasa nih, dia akan alert gitu kan. Jadi itu juga berpengaruh. Dan pastinya aku akan melihat juga alumni network, jadi alumninya nih gitu. Karena ya iyalah Pak, kalau enggak kan kayak buktinya apa gitu kan, yang udah lewat gitu kan, apa nih gitu kan, buktinya seperti apa. Itu of course itu semuanya hal-hal yang worth the money, because saya sendiri kan dosen ya, saya kan dosen di Universitas Indonesia. Itu saya tuh suka sedih gitu ya kalau misalnya cari pendidikan tuh semurah-murahnya gitu. Bukannya kita maksudnya gimana, tetapi kalau bisa beasiswa ya alhamdulillah gitu. Tapi kita mesti sadar bahwa edukasi itu tuh ada cost-nya gitu kan. Aku sendiri sebagai dosen, ya untuk aku bisa ngajar, aku mesti belajar dulu kan gitu. Aku mesti apa. Jadi hal-hal seperti itu, even itu adalah intangible itu kan gak kelihatan ya gitu kan. Tetapi tolong itu dihargai, orang tua juga paham menghargai itu. So because I understand that, so I know what is worth the money and apa yang enggak gitu. Nah, kamu sendiri nih kan di Taman Bakti meskipun biasanya baru setahun ya, kamu setahun. Kira-kira apa sih yang membuat kamu nyaman berada di sekolah ini? Kira-kira boleh sharing yang Mbak Prita juga? Semuanya sih aku suka kurikulumnya, kurikulum Merdeka. Itu jadi tiap minggu kita ada project. Wow, project ya. Kamu lagi bikin project apa sih? Sekarang projectnya itu kita banyak literasi sama kayak bikin fishbone gitu. Wow. Terus juga ada kegiatan sportnya juga, olahraganya. Kita tiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita ada olahraga gitu tiap pagi. Jadi kita SMA Taman Bakti sudah juga ada kurikulum Merdeka, dan betul tadi ya, kurikulum itu jadi bagian yang memang pendidikan akan terus berkembang dengan kurikulum yang terus juga dikembangkan oleh pemerintah juga sekolahnya itu masing-masing. Nah, Mbak Prita, saya izin dulu nih untuk menyampaikan pesan-pesan sponsor ya. Ini kita di PPDB SMP Taman Bakti ini sudah buka gelombang kedua, ini sampai dengan 10 Maret 2023, dan kuotanya tinggal sedikit lagi nih ya. Jadi silahkan ya, SMP Taruna Bakti adalah sekolah pembauran yang membentuk skill akademik dan non-akademik siswa dengan menanamkan literasi sejak dini dan penuh toleransi tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, etnis, sosial, budaya. Ada puluhan ekstrakurikuler yang mendukung bakat dan minat siswa. Kamu sendiri ekskulnya apa sih? Musik. Musik. Oh, musik.
bernyanyi atau menggunakan alat musik atau apa? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Wow. Boleh dong satu bait lagu gitu. Biar sore-sore gini. Berani nggak? Satu bait aja. Berani nggak? Ah, Mr. Bam nyanyi. Balonku kini ada 5, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu. Nih saya ngerasa kalau jadi guru tarbak tuh gimana ya? Kayaknya nggak bisa berhenti untuk belajar Mbak Brita. Kita ketemu anak-anak yang setiap tahun berbeda dengan kondisi yang luar biasa. Pandemi aja mengajarkan kita untuk bisa survive bagaimana guru-guru dimotivasi agar bisa melayani terbaik gitu. Kita ada LMS, kita lakukan hybrid, kita fasilitasi ada televisi di kelas, kemudian kamera dan semuanya itu menjadi pendukung dengan kondisi apapun. Dan saya yakin ya, saya guru di sini gitu merasakan sebetulnya bagaimana yayasan juga memberikan fasilitas-fasilitas untuk mendukung tujuan pendidikan agar konsumen yang datang ke sini, orang tua, siswa juga senang bersekolah di sini gitu. Mbak Prita punya pengalaman yang menarik nggak tentang pengelolaan keuangan ini? Mungkin ada hal-hal lain yang ingin juga disampaikan buat khususnya orang tua dan sahabat. Ya, pastinya kan orang tua kondisinya beda-beda ya, karena ada yang mungkin memiliki putra atau putri 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian juga barangkali di kondisi setiap anak itu mungkin orang tua juga memiliki situasi yang berbeda. Contoh, misalnya anak pertama, orang tuanya masih bekerja baru 5 tahun atau 6 tahun, 7 tahun. Pastinya kan beda dengan orang tua yang mungkin udah bekerja 10 tahun, udah punya tabungan, udah punya ini itu segala macam gitu kan ya. Nah, saya cuma mau bilang begini, bahwa dalam menyusun dana pendidikan, kadang-kadang orang tua tuh pasti menemukan hambatan-hambatan dan merasa bahwa aduh kayaknya aku nggak mungkin deh gitu mencapai angka target yang memang diinginkan tersebut. Nah, saya sendiri juga waktu melihat kebutuhan angka untuk anak pertama saya pada saat dulu saya menghitung, itu rasanya kayak di luar jangkauan banget lah gitu. Of course, karena pada saat itu saya menghitungnya adalah untuk kuliah ke luar negeri gitu ya, yaitu negaranya itu di Australia. Nah, tentu saja pada saat melihat angka, aduh kayaknya nggak bisa gitu ya. Tapi satu hal nih yang saya mau share kepada banyak parents juga, bahwa meskipun saat itu rasanya tidak mungkin gitu ya, namun pada saat plan dan menjadi prioritas, maka percaya atau tidak, apapun yang kita lakukan dan keputusan-keputusan yang kita ambil, itu akhirnya leads to that. Jadi, dia akan mengarah tuh kepada apa yang kita inginkan tersebut gitu ya. Dan kalau misalnya kita diberikan rezeki lebih oleh Tuhan, misalnya dengan kenaikan penghasilan dan lain-lain, maka kita tuh tidak tergoda untuk menggunakan itu untuk priority yang lain. Tetapi memang itu dulu nih. Sehingga gitu tanpa saya sadari rupanya pengumpulan itu terjadi terus sampai akhirnya pada saat anak saya masuk ke jenjang 1 SMA, itu mau masuk ke 1 SMA, jadi waktu itu 3 SMP ya, kelas 9 gitu, kelas 9 mau naik ke kelas 10, loh kok kekumpul gitu kan, dana yang untuk ke Australia. Terlepas nanti tetap ke sana atau enggak, tetapi at least kayak tanggung jawabnya sudah udah nyampe nih. Jadi saya cuma mau bilang gini, bahwa apa yang dulu terasa misalnya tidak mungkin, bisa saja kalau itu adalah rezeki anak kita akhirnya mungkin. Tapi bukannya cuma diem-diem terus doa-doa terus dapet gitu loh, tapi memang harus ada usahanya gitu. Itu sih pengalaman aku, dan aku rasa itu sebenarnya relate banget ya ke ananda kita, misalnya seperti Emily juga di sekolah kan begitu ya. Maksudnya if let's say that we struggle di satu subjek atau apa, ya kita mesti usahakan gitu. Tapi nanti nilainya dapet di akhirnya berapa, ya nggak tahu. Tapi kan bukan berarti kita cuma diem aja. Atau yang kayak ada di TikTok tuh, yang lihat buku terus bukunya dihirup gitu, terus tiba-tiba hafal, kan nggak kayak gitu ya. Kan benar-benar harus ajaib ya. Tetap ada ikhtiar, tetapi kan meskipun sama-sama ikhtiar, hasilnya bisa beda-beda. Ya nggak apa-apa. Yang penting udah jalanin dulu, dan nanti hasil akhirnya tuh kita minta dideketin nih ke mana sih higher education atau universitas yang terbaik untuk kita gitu. Iya. Ini obrolannya makin seru, tapi akan tambah seru kalau kita akan
akan nanti juga hadir ya. Nanti kita akan undang juga salah satu juga orang tua yang ada di Taruna Bakti. Tapi kita akan masih mencoba untuk menghubungi. Nah, ini di samping saya kan siswa nih. Kamu dengan materi ini ada nggak yang kebayang dari, oh ya aku dapat materi ini, apa yang terbayang dengan materi hari ini sih? Kebayang sih, jadi kayak Ya kayak kalau tadi kita ngobrol di belakang ini, saya ngobrol Mbak Prita sama Emily ya, nanya tentang uang jajannya, dia dapatnya mingguan atau harian atau bulanan. Ternyata dapatnya mingguan gitu ya, mingguan. Tadi dieksplor aja ngobrol gitu ya, ternyata yang namanya perencanaan keuangan itu sebetulnya sudah bisa dilakukan oleh siswa. Tadi saya ngobrol di belakang sebelum tayangan ini, ternyata yang bagusnya lagi dia memang sudah dikasih ATM, tapi dia itu dibatasi pengambilan ATM-nya itu tidak lebih dari 500.000 gitu. Nah, itu juga ternyata salah satu cara ya bagaimana mengaplikasikan perencanaan keuangan, dan rasanya apa ya, uang jajan kamu nggak pernah habis kan? Jadi tetap bisa nabung kan? Tetap bisa nabung. Ini juga hal yang menarik ya, bahwa siswa pun juga bisa merencanakan minimal nabung. Kadang tadi ngobrol kalau ingin sesuatu katanya kalau seminggu dia dapat uang jajan, kemudian ada sisanya simpan di tabungan, next kalau uangnya sudah cukup nanti dia ambil gitu. Nah, sudah siap-siap nih bergabung hari ini ada Mbak Meli Mono. Kita akan coba hubungkan, mudah-mudahan kondisi sinyal bagus. Halo. Nah, hai Mbak Meli. Halo. Baik, alhamdulillah baik sekali. Nah, ini sama sebenarnya obrolan kita. Kalau tadi kan dari sisi praktisi ya, betul. Ya langsung betul. Ahlinya gitu. Tapi yang hadir ini, aduh, saya sih mengenai orang tua murid loh kali ini. Iya. Kalau sekarang jadi orang tua murid ya. Dulu Mbak Meli mungkin nggak ingat. Masa sih? Oh iya. Loh. Waduh. Iya. Asli kan. Oh iya. Masih ada kita ketemu di sekolah gitu ya. kalau gitu Pak. Sempat. Iya. 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 Oke, ini sudah hadir di sini. Kalau misalnya Mbak Meli sebagai orang tua nih, ada nggak yang ingin di-sharingkan? Kebetulan ini ada ahlinya. Kita bisa juga ngobrol. Selamat sore untuk semua yang ada di live Instagramnya SMP Taruna Bakti, Mbak Prita juga. Salam hormat, salam kenal. Saya suka ngikutin semua tips and tricksnya juga. Terima kasih. Iya, dan sore hari ini saya senang sekali, maksudnya bisa dilibatkan di langsung live Instagram sama SMP Taruna Bakti. Dan kali ini saya seorang seniman dan juga sebagai orang tua murid dari siswi Radinka Mikaela di SMP Taruna Bakti. Jadi kalau sempat diinfokan ke saya bagaimana mengatur keuangan untuk dana pendidikan, jujur aku tuh masih banyak belajar, masih berantakan banget. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu, mau nggak mau kita kaget dong ya kalau inflasi itu tiap tahun kan, kita nggak bisa mengelak itu semua. Dan akhirnya yang saya pikirkan dulu tuh awal-awal lagi mau masuk SD, ya udah masuk sekian rupiah, ambil dari tabungan gitu ya. Tapi begitu masuk SMP, kalau anak satu masih bisa ya. Kalau pas masuk SMP, anaknya tiba-tiba ada 3 gitu ya. Satu masuk SD, satu masuk SMP, satu masuk SMA. Wah, itu kan budget yang luar biasa gitu. Dan rombongan gitu ya. Paketannya luar biasa gitu. Tapi memang saat ini anak saya baru 1, jadi baru Radinka aja. Walaupun begitu saya tetap harus memikirkan dengan matang, karena bagaimanapun saya yakin semua orang tua murid pasti pengen anak-anaknya sekolah setinggi mungkin gitu. Jadi kalau sejauh ini sih yang saya lakukan, saya paham banget bahwa inflasi harga kebutuhan barang pokok semuanya pasti naik, nggak mungkin kalau sekolah nggak naik. Jadi itulah yang akhirnya memicu saya untuk bisa menyisihkan sebagian dari pendapatan kami berdua sama suami. Nah, seperti tadi saya udah nyimak nih. Nah,
menurut Mbak Prita sendiri, ini saya sih sudah menyisihkan setiap pendapatan kami berdua itu 10-15% untuk tidak diotak-atik untuk dana pendidikan sebenarnya. Tapi kalau yang namanya untuk biaya ekskul, biaya bulanan SPP gitu ya, itu sih saya nggak masukin karena itu kan jadinya jatuhnya biaya rutin tiap bulan gitu. Jadi iya, jadi Tetap kalau ya. saya sendiri sih berpikir kalau seandainya nanti pembayaran biaya masuk SMA, nanti Radin ataupun nanti kuliah, minimal kalaupun inflasinya naik, minimal tidak terlalu banyak yang harus saya siapkan secara mendadak gitu loh kalau saya pribadi gitu. Jadi kalau bisa dibilang mungkin masih sedikit konvensional ya menabung biaya pendidikan. Nanti kalau kurang ya tinggal bagaimana caranya dapat tambahan lagi gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi minimal sudah dipersiapkan berapa persen untuk biaya pendidikan gitu sih. Yes, jadi kalau misalnya apa yang tadi Mbak Meli udah siapin itu sebetulnya udah one step ahead lah Oke, gitu dibanding oke. kalau kita benar-benar nggak ngapa-ngapain sama sekali. Jadi itu udah bagus banget untuk sudah at least pertama awareness-nya tuh udah ada. Itu yang Yes. harus tuh untuk setiap orang Yeah. tua karena tidak banyak orang tua yang aware juga bahwa Betul. oh harusnya kan harusnya gratis misal atau bagaimana lah jadi cuek Iya, dan iya, santai. Nah, iya. jadi kalau pertama udah punya awareness itu udah bagus banget. Yang kedua setelah awareness itu kan sebetulnya adalah actionnya. Actionnya gimana nih gitu kan? Actionnya itu adalah tadi aku menyisihkan nih sekitar 10-15% dari Betul. penghasilan. Nah, itu sebetulnya adalah action pertama yang bagus. Nah, action kedua sebetulnya yang mungkin juga perlu dihitung adalah kemungkinan anak kita nih mau kuliah di mana, Yeah. lalu SMA-nya seperti apa. Dengan begitu kan kita punya bayangan nih, oke target uang yang sebetulnya perlu kita capai berapa banyak sih secara rupiahnya. Kenapa? Yeah, Karena betul. gini, kalau kita udah tahu targetnya berapa, pada saat kita ada rezeki-rezeki tambahan, biasanya tuh kita akan langsung masukin tuh ke situ. Jadi aku mungkin sarannya tambahan actionnya adalah on top of apa yang sudah dilakukan sama ini yang bagus banget itu, tuh 10-15, on top of that, kalau ada rezeki-rezeki lebih, misalnya pada saat, aku kan nggak tahu ya penghasilannya datangnya dari mana, misalnya kalau karyawan, kita kan dapat THR atau dapat bonus, atau kalau misalnya kita freelance, kita punya project dan lain-lain, itu pas lagi dapet, itu langsung sebagian disisihkan juga ke situ. Jadi ibaratnya tuh kayak ada boosternya gitu kan. Betul. Karena Ya, semakin cepat sampai ke target kita, akhirnya kita juga bisa fokus untuk tujuan-tujuan yang lain gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Betul. Yes, Betul. jadi jangan juga jadi gini. Orang banyak yang bilang, yang penting kan udah 10%, jadi udah 10% aja terus. Jangan gitu. Kalau pas lagi ada rezeki lebih atau apa, itu di booster lagi ya dulu. Jadi kita tuh udah enak. Kayak aku misalnya cerita tadi, anakku kan ada yang udah kelas 12. Nah, waktu dia kelas 9, itu uang untuk SMA dan kuliahnya tuh udah terkumpul. Kenapa? Karena sepanjang along the way-nya tuh di boost terus gitu. Setiap ada udah masukin. Jadi waktu dia kelas 9 tuh udah tenang. Aku udah nggak nambah lagi gitu loh. Dana pendidikan untuk dia. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang terakhir yang aku lihat juga udah bagus adalah menginclude biaya sekolah ke dalam living expenses. Jadi sepanjang kita bisa membayar itu tanpa pinjaman, berarti itu bagus banget. Ya. Jadi, nah, mungkin gini nih, pertanyaan yang ini penasaran juga. Jadi kenapa nih Mbak Mel ini memasukkan ke SMP Taruna Bakti? Nah, itu ada dasarnya nggak sebenarnya? Sebenarnya ya kayak pertama setelah anakku lulus SD itu kan kebetulan SD-nya nggak ada SMP. Mau nggak mau kita harus nyari gitu kan SMP-nya. Tapi mungkin yang harus saya pikirkan adalah bagaimana SMP-nya itu punya benang merah dengan kurikulum dengan sekolah sebelumnya gitu. SD ke SMP jangan terlalu jomplang lah gitu. Minimal ambience-nya masih sama, kurikulumnya masih sama gitu ya. Jadi itu salah satu pertimbangan utama. Apalagi kalau dari saya sendiri tipe orang tua yang senang menyekolahkan anak di lingkungan sekolah yang plural, campur aduk gitu loh. Maksudnya beragam gitu ya. Jadi kalau beragam itu asumsinya saya pengen anak saya itu nanti udah besarnya punya tingkat toleransi yang tinggi gitu ya, bisa menerima perbedaan.
itu salah satu yang saya tanamkan untuk Radinka gitu. Jadi saya senang di Taruna Bakti karena berbagai macam suku bangsa ada, agama pun ada gitu ya. Itu salah satu yang salah satu concern kami gitu. Dan secara kurikulum, fasilitas sekolah kita semua tahu ya di Taruna Bakti rasanya sudah cocok untuk perkembangan anak kami gitu. Dan kualitas guru yang komunikatif gitu, guru ke murid, murid ke guru, begitupun guru ke orang tua murid, guru ke sekolah, sekolah ke orang tua murid, artinya udah bukan sekolah yang cuma satu arah gitu kan, kayaknya udah old school banget ya, kayaknya udah nggak ada sekolah kayak gitu deh setahu saya gitu. Jadi ya itu salah satu pertimbangan yang memang apa ya, saya melihat nilai-nilai yang diajarkan di Taruna Bakti ini benar-benar cenderung selaras, bersinergi antara orang tua murid dengan juga dengan guru, dan juga kayaknya guru sama murid itu saya dulu sempat berpikir Taruna Bakti itu cukup apa ya, cukup maaf nih, kaku dulu banget gitu. Tapi ternyata begitu banyak cerita dari orang tua murid lain gitu, dan juga dari anak sendiri bahwa ternyata Taruna Bakti itu seasik itu mami, dia bilang gitu. Oh ya, jadi akhirnya Asiknya seperti apa? Coba cerita dong, jadi penasaran. kayak gini, Gimana? kalau nggak tahu nih ya, angkatan aku tuh, aku bukan alumni Taruna Bakti, tapi maksudnya asumsi aku tuh kalau guru sama murid tuh nggak bisa joget bareng gitu loh. Kalau di Taruna Bakti it happens gitu, joget bareng, ada acara bareng gitu, bahkan Pora kemarin seru banget. Jadi what, ini seseru ini Taruna Bakti gitu. Jadi menurut saya sih ini Taruna Bakti itu akhirnya ya benar-benar bisa bukan hanya secara akademik bisa mengangkat semua potensi anak, tapi juga di luar akademisi ini anak-anak tuh semua kepancing untuk bisa mengembangkan apa yang mereka punya, karena ada kedekatan emosional antara murid dengan gurunya. Misalnya kayak pas lagi Pora kemarin mereka bikin TikTokan bareng gitu ya, bahkan joget-joget bareng. Terus banyak cerita lain yang lainnya yang menurut saya emang ternyata itu yang dibutuhkan anak-anak sekarang, bukan hanya meninterogasi, tapi juga bisa jadi teman diskusi gitu. Kayak gitu. Ya. Oke, Mbak Prita tadi Mbak Meli sempat ya bagaimana merencanakan keuangan untuk pendidikan. Kalau menurut Mbak Prita ada nggak hal yang ingin juga tanggapan apa yang sudah dilakukan Mbak Meli ini sudah sesuaikan misalnya dengan prinsip-prinsip perencanaan keuangan atau tadi seperti apa? aku juga udah sempat mention bahwa apa yang dilakukan Mbak Meli itu sudah one step ahead gitu dibandingkan banyak parents yang lain. So menurut aku sih kalau ini dilakukan terus-menerus gitu, insya Allah nanti dana pendidikan untuk SMA dan bahkan kuliahnya hopefully bahkan bisa terkumpul sebelum waktunya. Amin. Mbak Meli ada yang mau ditanyakan nggak? Mumpung Aku sebenarnya nyimak dari awal karena aku juga butuh info dari Mbak Prita juga. Jadi benar-benar nyimak banget gitu. Jadi ya alhamdulillah ini ilmu-ilmu yang penting banget ya. Jadi yang nonton live Instagram sore hari ini harusnya beruntung banget nih dapat banyak info, terutama kayak sekarang kita kan selalu disituasikan dengan kondisi yang up and down situasinya gitu ya, dan ditambah juga biaya sekolah yang kadang-kadang ya kita semua tahu bahwa sekolah yang baik, sekolah yang punya fasilitas pendidikan yang baik biasanya berbanding lurus dengan harga ya, Mbak Prita, bukan begitu? Nah, satu hal mungkin yang aku kepingin tambahin juga sebetulnya karena aku kan sebagai perencana keuangan sekaligus orang tua, dan sebagai orang tua nih ngalamin nih akhirnya anak dari preschool terus sekarang udah yang pertama itu masuk ke kelas 12 kan Kak, akhirnya jadi kayak oh gini toh rasanya gitu kan, kira-kira seperti itu. Memang sih anakku belum kuliah dan belum lulus ya, tetapi at least sampai dengan jenjang kelas 12 kan udah nih. Satu sih sebenarnya yang aku mau share adalah gini, pada saat saya sebagai perencana keuangan, of course aku understand teorinya banyak banget gitu kan ya, dan itu rasanya kayak wah ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tapi bagaimanapun nih hidup manusia, ini adalah sebuah keluarga. Yang mana tadi Mbak Meli bilang kita sekarang berapa tahun terakhir aja situasi kondisi ekonomi kita pribadi aja ups and down dan lain-lain. Jadi tentu saja teori itu untuk diaplikasikan ke keseharian kita tuh tidak sesimpel itu juga gitu, karena kondisi tiap rumah, tiap anak dan lain-lain tuh beda-beda. Tapi satu yang mau aku bilang,
bahwa even though kondisi kita berbeda-beda, kondisi kita juga bisa ups and down dan lain-lain gitu ya. Pada saat kita punya rencana, biasanya kita akan lebih tenang. Karena kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tercapai, alhamdulillah. Kalau target tidak tercapai, kita juga paham, oke, backupnya apa, what next, dan lain-lain. Dibanding kalau kita nggak tahu apa-apa tuh rasanya kayak, wah gitu kan. Totally agree. Keputusan juga nggak logis, ya kan? Betul. Ya, betul. Mbak Prita, Mbak Meli ini izin untuk menyampaikan pertanyaan dari boleh. audiens yang juga hadir di live Instagram. Ini dari akunnya 5672_Santi. Pertanyaannya, instrumen yang dipakai apa saja sih sebetulnya untuk investasi? Oke. Rata-rata kalau orang tua secara umum tuh pakainya tabungan berjangka ya. Itu yang paling sering banget dilakukan. Jadi datang ke bank terus cari tabungan pendidikan dan lain-lain. Itu bukannya nggak boleh. Itu oke-oke aja. However, kalau target kita sebetulnya di atas 3 tahun, kita tuh jadi butuh uangnya jadi banyak banget. Karena seperti yang tadi Mbak Meli sampaikan, tiap tahun biaya naik ya gitu. Nah, masalahnya return dari tabungan biasanya nggak setinggi dengan kenaikan biayanya. Jadi kan modalnya jadi gede banget nih. Banget, iya. Kalau misalnya orang tuanya tidak punya modal sebesar itu, maka alternatifnya memang harus mau berinvestasi. Nah, memang investasi harus disadari ya. Dia bisa turun nilainya, artinya ada resiko. Dan investasi itu juga bisa membuat orang yang tidak paham tuh jadi deg-degan. Oleh sebab itu kuncinya adalah mengenali diri kita tuh mampunya investasi apa. Mampu tuh bukan cuma uangnya, tetapi secara emosi tuh ngelihatnya gimana. Kalau masih, aku takut-takut dikit, oke, berarti mungkin pilihannya lebih ke emas, atau misalnya obligasi pemerintah. Kalau enggak, aku udah siap, saya udah sering belajar, dan kalaupun uang saya lihat turun tapi belum kepake, nggak apa-apa. Berarti dia udah mulai siap nih, misalnya reksadana saham, gitu kan, ataupun saham. Jadi kita lihat kesiapan kita, baru kita pilih aset investasinya. Yes. Ya, jadi ranking pertamanya sih emas ya. Baru reksadana dan sebagainya ya. Tapi lebih tepatnya mencocokkan dengan ini kita. Ya, karena kalau orang tuanya masih nggak ngerti apa-apa, terus nggak bisa lihat naik turun terlalu sering, ya udah pilihnya emas aja dulu gitu. Tapi kalau orang tuanya udah lebih paham dan lain-lain, itu sebetulnya reksadana seperti reksadana saham dan lain-lain. Seperti aku dulu kan pakainya itu gitu ya. Ya memang along the way pasti naik turunnya gitu. However, kita bisa lebih menyesuaikan juga gitu loh dengan kebutuhan kita. Jadi dua-duanya bagus, tinggal sesuaikan dengan kita cocoknya yang mana. Mbak Meli masih ada yang mau ditanyakan atau sharing? Apa ya? Pokoknya sih, mungkin kalau kita sebagai ibu-ibu pas lagi ngumpul, kadang-kadang ada sedikit yang pernah saya dengar bahwa beberapa orang tua ada yang juga yang maksain untuk bisa sekolahin anaknya di sekolah bergengsi gitu ya. Itu agak cukup miris pada saat akhirnya kita sifatnya cukup memaksakan diri dan akhirnya nanti ke depannya keteteran, bahkan malah kita jadi tidak punya tabungan di masa depan gitu untuk jenjang pendidikan anak di kemudian hari gitu. Jadi mungkin yang mau saya tanamkan itu kita semua pasti pengen ya punya anak disekolahin di sekolah yang fasilitasnya lengkap gitu ya, dan juga fasilitasnya modern itu pasti menyenangkan. Cuman jangan jadi ajang gengsi aja gitu loh. Kadang-kadang suka banyak cerita-cerita, oh anak saya sekolah di sini gitu ya. Bahkan juga ada yang anak saya di Taruna Bakti, tapi akhirnya orang tuanya ya seperti tadi kita bahas, giliran mau bayar SPP, utang sana sini kan. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Karena sebenarnya dalam memilih sekolah menurut saya itu tetaplah berpatokan sama kepentingan anak gitu ya. Anak yang punya kepentingan dan bukan ambisi orang tua semata gitu aja sih menurut saya. Emily ada yang mau ingin boleh nih, Tante Prita, aku sebagai siswa selain harus belajar sebaik-baiknya di sekolah dan harus membuat bangga orang tua, apalagi sih yang bisa dilakukan oleh siswa seusia aku untuk mendukung investasi pendidikan di masa depan? Ini luar biasa pertanyaannya ya. Jadi kaitan investasi, kemudian
saya sebagai pelakunya ya, maksudnya ngejalanin pendidikannya itu harus Oke, seperti apa katanya? pastinya apapun yang dikasih oleh orang tua kita kan berarti kan orang tua kita juga usaha keras banget ya. Parentsnya Emily juga pasti kan usaha keras banget. So, what you can do of course pastinya adalah belajar dengan baik gitu loh dan memberikan yang terbaik. Tapi you must also understand that your parents will love you whatever you are gitu loh. Kalau aku sih saya seperti itu ya kepada anak-anak saya. Jadi even though misalnya oh nggak ranking 1 nggak ranking, it's okay gitu loh. Pokoknya yang penting tiap tahun itu harus meningkat dan harus membaik gitu loh, because you must be better than yourself, saya bilang gitu, baru better than others gitu. Jadi kita mesti beat up ourselves dulu gitu loh dibanding sebelumnya gitu. Jangan sampai kita makin jelek gitu kan nilainya ya. Yang penting lihat kita dulu. Of course itu penting gitu. Jadi apapun yang udah parents kita kasih itu kita pergunakan dengan baik waktunya. Yang second thing adalah tentu aja kalau Emily bisa pintar mengelola diri Emily atau teman-teman yang lain juga gitu, pasti kan orang tua juga lebih enak. Kayak misalnya nih, oh teman-teman aku punya sepatu baru, aku nggak harus kok punya sepatu baru, aku nggak usah minta sama orang tuaku nih sepatu baru. Jadi orang tuanya juga kan lebih nyaman. Nanti parentsnya juga mungkin punya uang dialokasikan misalnya untuk your education and so on gitu kan. Nah itu things yang akan sangat membantu nih kita di family. Or yang tadi kan kita ngobrol soal liburan gitu kan. Jadi kayak jangan bukan jangan sih, cuma sebaiknya nih misalnya, oh semua pergi ke Jepang, Emily juga mau ke Jepang, wah jangan kayak gitu kan ya. Jadi lebih bagus lagi misalnya memang, oh iya kalau orang tua kita mau ajak liburan kemana aja, yuk gitu kan, kita seneng gitu. Nah itu of course will help your parents untuk invest for your own education fund. Kalau untuk Emily sendiri, aku boleh nggak mau nabung untuk my own education fund? Itu terserah Emily. For me, kalau aku sebagai parent, of course it's my job to provide it for my children. Itu of course. Tapi kalau nanti misalnya Emily mau tambahan-tambahan supaya aku bisa beli-beli baju atau apa, nabung dari sekarang juga boleh. Ini ada pertanyaan juga nih, dari akunnya Rizkan Asia. Ini usia berapa anak mulai dibuatkan tabungan sendiri di bank yang tujuannya membuat mereka bisa memanage uang sendiri? Itu ada nggak tipsnya? Usia berapa kira-kira? Yang orang tua kadang-kadang suka lakukan dan aku tidak saran untuk lakukan adalah, pertama, dia membukakan tabungan untuk anak tapi anaknya nggak tahu. Jadi padahal anaknya punya tabungan tapi anaknya nggak tahu. Jadi yang perlu dilakukan adalah dengan uang receh-receh atau apa, dia datang ke bank, anaknya sama-sama buka tabungannya bersama orang tuanya. Jadi meskipun masih ada nama orang tuanya di situ, tetapi anaknya tahu bahwa saya punya tabungan dan tabungan tuh seperti ini. Ini adalah bank, bank tuh seperti ini. Dia tahu. Yang kedua, yang jangan dilakukan adalah membawa anak ke ATM, lalu pencet-pencetin pinnya, terus menadah uangnya. Dia akan merasa bahwa, oh it's a magic machine. Pokoknya aku pencet-pencet dah. Dia nggak tahu. Kayak Doraemon dong. Itu bahaya banget. Itu tidak mengajarkan anak kita konsep dari mana uang itu datang. Dan kenapa ada uang di dalam ATM itu. Jadi prosesnya tuh dia mesti tahu. Prosesnya adalah datang ke bank dulu, kita setor uangnya disimpan sama bank. Pada saat kita mau ambil, kita datang ke ATM, kita ambil uangnya. Nah, yang terakhir, kalau misalnya nih, kayak kemarin teman-teman yang Tionghoa mungkin dapat angpau, terus 2 bulan lagi insya Allah, 3 bulan lagi ya, berarti insya Allah kalau kita lebaran gitu, yang akan dapat angpau lebaran gitu kan ya, jangan dibilang tabung semua, tetapi biarkan anak berkreasi. Dari uang ini, bagaimana kamu mau baginya? Berapa banyak yang mau kamu tabung, berapa banyak yang mau kamu belanjain, dan berapa banyak yang mau kamu donate misalnya. Nah, dari situ kita kasih arahan boleh, tetapi bukan kita bilang tabung semua ya, atau sini, bunda simpenin, bunda yang tabung, jangan begitu. Yang nabungnya mamanya biasanya ya. Tapi biarkan anak yang memilih sendiri berapa banyak, dan jangan kita judge kalau dia bilang, saya mau segini, terus kita bilang banyak banget yang kamu mau belanja. Tunggu dulu, yang ditanya adalah kenapa segitu buat belanja gitu. Dengarkan dulu alasannya, baru kemudian kita kasih arahan. Gitu kira-kira. Betul. Nih, makin seru ya kalau udah urusan tabungan.
THR, kemudian apa biasa anak-anak tuh dapat THR ya gitu. Bahkan jangan salahnya Iya, jangan baru dititipkan mau ke bilang, mamanya. biasanya sini amplopnya, atau misalkan ini ada berapa sini simpanannya sama mah, biasanya gitu ya. Udah gitu anak lupa aja gitu ya. Niatnya sih baik, disimpan uangnya, Tuh, lupa. Kalau di bank kan nambah ya. berkurang, Ini di menguap. mamanya jadi menguap. Menguap. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Mbak Prita, Mbak Meli. Ini dari akun RN_Damayanti. Mana yang sebaiknya diprioritaskan? Dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan, kalau serentak itu pembagiannya seperti apa gitu? Oke. Ya, Kalau pertanyaan anaknya bagus. udah dateng ya, kalau anaknya udah, bukan udah dateng, misalnya anaknya udah lahir, berarti pilihannya itu adalah urutannya dana darurat, dana pendidikan, baru dana pensiun. Kenapa? Karena kalau kita push di dana pendidikan tanpa adanya dana darurat, nah kejadiannya adalah yang tadi Mbak Meli bilang, kan kita situasi suka nggak menentu ya. Rasanya punya kerjaan, tiba-tiba misalnya maaf nih kena PHK atau apa kan bisa-bisa aja. Betul. Nah, if that happens kan masa iya anak kita tarik nggak jadi sekolah di situ gitu kan. Jadi itulah kenapa harus ada dana darurat. Itu kenapa pentingnya punya dana darurat. At least kita bisa survive untuk next kenaikan kelas berikutnya. Itu cara menghitungnya tuh begitu. Oke. Kedua, baru dana pendidikan. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Yang terakhir, dana pensiun. Gitu. Oh, oke. Ini pas banget nih, pukul 16. Pertanyaan terakhir tadi. Dari Mbak Meli ada yang mau disampaikan sebagai closing statement di live IG? Mudah-mudahan sesi berbagi kita sore hari ini bisa jadi banyak pencerahan buat ibu-ibu di rumah ya, yang lagi nonton juga, terutama buat saya sendiri. Senang sekali bisa dapat ilmu baru dari Mbak Prita, dan juga makasih banget kesempatannya untuk SMP Taruna Bakti. Itu Jessy. Terima kasih udah undang saya di live Instagram hari ini SMP Taruna Bakti. Mbak Meli juga thank you so much sudah berbagi sharing-sharingnya sebagai parents. Terakhir aja dari saya, anak kita tuh bukan pencapaian kita ya parents. Tugas kita adalah mensupport mereka. So one of the support yang kita bisa berikan adalah support secara financial. So plan the education fund as early as possible sesuai dengan kemampuan finansial kita masing-masing. Yes. Betul. Oke, ya. Rasanya saya juga ingin berbagi ya dari apa yang tadi didengarkan, kemudian apa yang tadi disampaikan pengalaman. Rasanya sebuah investasi pendidikan itu jadi sebuah jembatan. Bagaimana kita mempersiapkan buah tercinta itu, dia bisa mendapatkan pendidikan dan layak, dan ini rasanya persiapan ke masa depan. Karena saya berpikir begini, sekolah tidak hanya sebagai menyampaikan knowledge saja, tapi pengalaman-pengalaman yang lain. Ada hal yang lebih penting ketika sekolah dianggap sebuah networking gitu ya. Karena teman-temannya itu, kalau saya lihat ada alumni datang ke sini nih tiba-tiba, ya cerita bahwa saya bikin perusahaan, ternyata masih teman-temannya juga, gitu kan. Jadi ada yang memang berlanjut di pekerjaan dan juga ada yang berlanjut memang berumah tangga. Ya, jadi Taruna Bakti bisa menjadi sebuah tempat yang menyiapkan ke masa depan, karena bisa jadi sesuatu jejaring. Mungkin punya teman banyak hari ini, ya SMP, kemudian nanti SMA misalnya di Tarbak juga, itu juga akan jadi nambah teman kamu dan pasti akan membantu kamu untuk jalan kesuksesan. Rasanya itu ya. Terima kasih nih Mbak Prita, Mbak Meli. Boleh dong terima kasih. Wah, luar biasa. Penonton. Jadi Tarbak selalu begitu, dan saya bukan curhat nih ya. Sebagai guru tuh senang sekali karena tantangan jadi guru di Tarbak tuh luar biasa. Hari ini bisa bareng sama Emily ngobrol, live IG. Dulu nggak ada IG, sekarang ada. Artinya apa? Taruna Bakti akan selalu adaptif dengan kondisi apapun. Sekali lagi terima kasih buat yang nonton ya. Keren banget hari ini bisa ngobrol bareng. Mudah-mudahan kita bisa bikin acara-acara yang lebih seru lagi, dan mungkin bagi yang penasaran lihat aja di YouTube ya Mbak Prita ya. Tips-tipsnya banyak ya. Gitu ya. Thank you. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam buat keluarga. Emily, bye. Terima kasih. Selamat sore. Bye. Penonton juga terima kasih. Ya. Oke. Nah,
dari pertemuan hari ini apa nih yang bisa kamu dapat? Apa nih? Untuk bersyukur sih bisa Wow. menjalankan bakti. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong yang ini benar ya, mencoba dengar kamu bilang bersyukur itu merinding. Bener. Karena sebenarnya tujuan pendidikan itu adalah karakter. Dan kamu hari ini tidak di skenario, kamu mengucapkan kata bersyukur. Itu sangat luar biasa. Oke, kita akan lihat tayangan berikut ini, sebuah testimoni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli, saya orang tua murid dari Radinka Mikaela Firmansyah kelas 9E. Pertama-tama saya mengucapkan salam hormat, salam kenal juga kepada seluruh guru-guru yang ada di Taruna Bakti dan juga tentunya kepada orang tua murid yang ada di Taruna Bakti. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan rasa syukur yang begitu besar karena saya sudah bisa menjadi bagian dari keluarga besar Taruna Bakti. Dan saya sangat merasa dibantu oleh guru-guru yang begitu support mendidik anak-anak kami. Tentu tidaklah mudah bagi kami orang tua murid harus bisa memasuki fase yang baru, tahapan pendidikan yang baru di saat pandemi seperti kemarin. Namun sekolah Taruna Bakti benar-benar memfasilitasi semuanya agar kami bisa tetap bersekolah dengan baik, berjalan sebagaimana mestinya meskipun kita harus berada di rumah masing-masing. Pada akhirnya, anak-anak kami semua beradaptasi agar bisa tetap melakukan proses belajar mengajar, meski secara daring, mulai dari belajar sampai dengan ujian di rumah, ternyata kita bisa melalui itu semua. Dan hingga tiba waktunya, kami semua bisa bersekolah seperti biasa, bertemu, bertatap muka langsung dengan guru-guru dan teman-teman barunya. Bahagia sekali akhirnya kita bisa melalui fase yang mungkin sedikit menyulitkan untuk kita semua. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh guru-guru yang ada di sini atas kerja kerasnya, atas perhatiannya, pengorbanan waktunya untuk bisa terus mendampingi kami orang tua murid agar bisa bersinergi bersama-sama mendidik anak-anak kami. Saya mewakili orang tua murid lainnya sama-sama mendoakan seluruh guru-guru di sini selalu dalam keadaan sehat dan hidup penuh keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada kendala teknis tayangan video berikut. Nanti rasanya tayangan video ini coba kita akan munculkan juga di IG story kita, di Instagram kita, biar tetap jadi pelengkap di hari ini. Emily, gimana rasanya hari ini membersamai narasumber yang luar biasa? Senang, bahagia? Oke. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton. Saya Mr. Bang. Saya Emily. Saya izin pamit. Sampai ketemu di event berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.